wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Devi di channel Devi Fauzia yang akan membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Teman-teman sekalian, terima kasih kepada kalian yang telah setia menonton videoku, yang telah like dan subscribe channelku serta komen di kolom komentar. Aku masih butuh dukungan like dan subscribe dari kalian. Silakan share ke teman-teman kalian yang sedang mengalami gangguan GERD dan psikosomatik. Semoga video sharing dariku sedikit membantu agar kalian tidak merasa sendirian lagi. Semoga upaya-upaya atau gejala-gejala yang aku rasakan waktu itu serta bagaimana caraku menyembuhkannya itu juga berhasil di kalian. Jadi beberapa hari yang lalu aku ikut forum di Facebook yang isinya itu sebagai sarana atau wadah yang diperuntukkan untuk penderita GERD dan psikosomatik agar mereka bisa sharing pengalaman. Jadi di sana itu aku baca-baca banyak sekali ternyata masih dari teman-teman yang kurang paham masalah GERD dan psikosomatik. Jadi masih banyak keluhan-keluhan, mereka bingung ketika sensasi-sensasi datang, mereka masih merasa mereka adalah orang yang terpuruk gitu ya teman-teman ya. Padahal kalau kalian tahu GERD dan psikosomatik itu apa dan bagaimana cara menanganinya, insya Allah kalian tidak akan sestres itu. Jadi bagi kalian yang punya teman yang sedang mengalami GERD dan psikosomatik, silahkan share videoku agar sedikit membantu mereka, agar mereka tidak terlalu panik lagi, agar mereka tidak terlalu cemas lagi, karena kita juga pernah merasakan hal yang mereka rasakan gitu teman-teman. Karena memang penyakit psikosomatik ini yang disertai dengan GERD-nya ya teman-teman ya, benar-benar dikenal dengan penyakit 1001 sensasi, karena memang banyak sekali sensasi yang kita rasakan yang datang ke tubuh kita. Kalau parah-parahnya ya sampai puluhan sensasi itu datang secara bersamaan dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya teman-teman ya, dan itu setiap hari kita rasakan. Tapi ada beberapa hal aneh yang aku rasakan yang kalau sekarang aku flashback ke belakang gitu, aku membuat aku sedikit kok bisa ya aku dulu seperti itu gitu teman-teman. Nah sekarang aku sudah berada di fase itu, di fase aku menerima kalau aku terkena GERD dan psikosomatik, karena dengan aku menerima itu akan lebih mudah untukku mengontrol rasa panik dan cemasku teman-teman. Nah gejala-gejala aneh apa saja sih yang aku rasakan ketika di awal-awal aku terkena GERD dan psikosomatik? Yang pertama, aku itu dulu takut sendirian di dalam rumah teman-teman. Padahal sebelumnya aku tidak masalah ya, tidak sendirian juga di rumah, itu ada anak-anak, tapi aku merasa tidak nyaman, aku merasa takut. Tapi aku tidak tahu nih aku takut apa sebenarnya. Was-was aja, tidak enak, hati sering berdebar-debar gitu, pikiran tidak enak, hati tidak enak, serba cemas, serba takut gitu ya teman-teman ya. Akhirnya aku selalu menelpon suamiku, harus ada suamiku di rumah, karena bagi pasien psikosomatik terutama aku sangat senang ketika ada teman untuk bertukar sharing gitu teman-teman. Jadi makanya aku membuat video ini agar kalian bisa sharing di kolom komentar. Semoga aku bisa menjadi teman sharing kalian. Jadi benar-benar takut sendirian, takut mati, gimana kalau sendirian di rumah tiba-tiba aku pingsan gitu, pikiran-pikiran aneh mulai terjadi teman-teman. Itu ya, itu gejala aneh yang pertama. Yang kedua, aku itu susah tidur, padahal aku orangnya gampang tidur, gampang molor gitu ya. Dimana-mana biasanya aku gampang molor, tapi di awal-awal aku terkena GERD dan psikosomatik sekitar 1 atau 2 mingguan aku benar-benar tidak bisa tidur, mulai dari entah itu siang ataupun malam hari. Jadi benar-benar tidak ngerasa ngantuk, tidak ngerasa
lelah matanya, on terus gitu teman-teman. Dan aku sudah sharing ke kalian, sharing video bagaimana cara mengatasi agar kalian tidak susah tidur lagi. Silahkan tonton videoku yang ini. Nah, itu merupakan video sharing dariku, metode-metode yang aku lakukan agar aku bisa tidur dengan nyaman lagi. Karena kalau kita susah tidur, maka berarti pola kita tidak bisa menjaga pola hidup kita, dan pola hidup itu erat hubungannya dengan pencernaan. Kalau kita sudah tidurnya berantakan, kurang istirahat, asam lambungnya sulit turun teman-teman. Jadi itu, selain menjaga pola makan, menjaga pola hidup dengan tidur teratur dan tidak begadangan, itu juga sangat penting. Nah, sensasi aneh selanjutnya yang aku rasakan adalah benar-benar ngerasa takut terhadap berita-berita yang tidak enak di luaran sana. Padahal itu bukan berita kerabat, bukan berita teman gitu ya, berita duka ya dari manapun, entah dari status teman, entah dari berita di televisi, atau entah dari suara ambulan atau cerita-cerita teman gitu ya. Itu benar-benar membuatku takut, panik. Padahal awalnya kan kita tidak seperti itu, tapi ketika kita terkena GERD dan psikosomatik, aku menjadi takut. Entah apa yang aku takutkan, kayak takut gimana kalau itu terjadi padaku, gimana kalau cerita buruk teman-teman, berita duka yang ada di sosial media itu terjadi padaku. Jadi waktu itu aku benar-benar melindungi diriku sendiri untuk banyak menyembunyikan status teman-teman yang sering sharing-sharing berita duka. Aku waktu saat itu lagi parah-parahnya, aku benar-benar menghindari hal-hal yang memang mengganggu rasa cemas dan panikku, mengganggu pikiranku gitu teman-teman. Terus yang hal aneh selanjutnya, aku jadi gampang pipis teman-teman, sering ke kamar mandi, sering buang air kecil, sampai kalau sudah lagi panik-paniknya, asam lambungnya lagi naik-naiknya, aku 1 jam bisa sampai 3 atau 4 kali. Apalagi cuaca dingin itu memperparah, tambah sering aku ke belakang teman-teman. Dan awalnya aku bingung ya, ini apa, entah ini ISK, infeksi saluran kencing gitu ya. Tapi setelah aku cerita ke temenku yang nakes, katanya kalau ISK itu sakit, tapi aku ini tidak sakit, benar-benar pipis yang banyak gitu teman-teman. Ternyata setelah aku mendengar dari beberapa YouTuber atau beberapa dokter kejiwaan yang membahas tentang GERD dan psikosomatik, pipis yang berlebih itu juga merupakan gejala dari GERD dan psikosomatik teman-teman. Ketika kita sudah cemas, ketika sudah kita panik, itu biasanya sering pipis, kalau aku gitu. Nah, gejala aneh selanjutnya itu produksi dahakku benar-benar bertambah teman-teman. Kayak apa ya, kayak penuh di dada ini, kayak penuh dengan dahak gitu teman-teman ya. Batuk keluar dahak, tidak batuk kayak ada dahak, mau ngomong aja kadang keikut dahak. Nah, awalnya aku ngerasa paru-paruku apa bermasalah gitu ya. Kalau menderita GERD dan psikosomatik kan pikirannya negatif terus. Kita takutnya hal-hal apa, sensasi yang kita rasakan ini apa, gejala dari penyakit parah gitu ya teman-teman ya. Dahakku benar-benar berlebih, jadi aku takut apa paru-paruku kotor ya. Aku takut sudah seperti itu. Ternyata setelah aku lihat-lihat YouTube lagi, benar-benar aku sembuhnya memang gara-gara lihat YouTube teman-teman. Dan itu yang aku terapkan ke aku praktekkan ke aku, sharing-sharing dari mereka yang sudah sembuh dari GERD dan psikosomatiknya, dan aku terapkan di aku. Alhamdulillah itu better tanpa obat teman-teman. Benar-benar tidak ada obat yang cocok di aku pada saat itu. Nah, itu ya sensasi-sensasi aneh yang aku rasakan selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Terus aku juga takut gitu ketika berada di luar rumah. Aku tidak nyaman ketika berada di luar rumah, apalagi tanpa suamiku. Aku cuma jalan bersama anak-anak, itu sudah karena takut, karena cemas. Entah apa yang aku takutkan, entah apa yang aku cemaskan, kayak dari ujung kaki ke ujung rambut ini jalan ret. Jadi aku berpikiran, ya Allah, apa sekarang ini aku mau meninggal gitu ya, padahal di tempat yang ramai seperti itu. Nah, itu juga hal-hal aneh yang benar-benar kita alami, benar-benar terjadi. Dan alhamdulillahnya ketika kita sudah bisa mengontrol dengan proses, pastinya kita belajar dari pengalaman. Jadi sekarang ketika di khalayak ramai aku sudah mulai cemas, panik, udah mulai tarik nafas, jadi rilekskan badan, rilekskan pikiran, insya Allah sudah semuanya
apa seperti sedia kala, tidak takut lagi, tidak cemas lagi, sensasinya tidak muncul-muncul lagi gitu teman-teman. Jadi banyak hal-hal aneh yang memang kita rasakan bagi penderita GERD dan psikosomatik ya teman-teman ya. Tapi yang paling aneh menurutku yang tadi aku sebutkan itu benar-benar menggangguku, tidak habis pikir kenapa aku sampai mengalami sensasi seperti ini gitu dulu ya. Sampai hal yang paling aneh lagi, aku dulu jahat sekali teman-teman, kayak seneng aja ngelihat ada orang yang ini lagi sakit gitu, kayak ngerasa punya temen. Ya Allah, itu dosa ya. Tapi sekarang aku sudah bener-bener karena bisa mengontrol itu, alhamdulillah sensasi-sensasi aneh yang dulu itu alhamdulillah tidak muncul lagi. Tapi kalau kayak kadang salah makan aku jadi bega, itu sudah biasa teman-teman, tanpa aku pikirkan, tanpa apa ya, tinggal diperbaiki lagi pola makannya, insya Allah begahnya hilang gitu teman-teman. Jadi itu video sharing dariku tentang hal-hal aneh yang aku rasakan ketika aku terkena GERD dan psikosomatik. Apa kalian juga merasakan itu? Kalau teman-teman lagi merasakan itu, tidak apa-apa, itu tidak berbahaya toh. Sampai hari ini alhamdulillah itu hanyalah sebuah sensasi. Jadi jangan terlalu difikirkan berlarut-larut, jangan terlalu cemas, jangan terlalu panik yang berlebih teman-teman gitu ya. Jadi kalau seandainya kalian ada masalah, stres sedikit itu, jangan dipikirkan berlarut-larut, mending dipikirkan bagaimana solusinya. Itu sih menurut aku teman-teman. Sekian video sharing dariku hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian juga, semoga bisa membantu kalian. Tetap aku butuh dukungan like, subscribe dan dari kalian, serta komen di kolom komentar sehingga aku lebih semangat membuat video sharing gitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.